merupakan sebuah pondasi dalam kehidupan manusia, di mana manusia harus memiliki pondasi yang kuat dan kokoh untuk menahan beban dan badai dalam kehidupan duniawi. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu menuntut ilmu hukumnya wajib bagi setiap umat muslim, dan pepatah mengatakan bahwa jika kau ingin mengenal dunia, maka membacalah, namun jika kau ingin dikenal dunia, maka menulislah. Dari hadis serta pepatah tersebut dapat kita simpulkan bahwa menuntut ilmu adalah wajib bagi kita, dan menuntut ilmu sangat penting bagi kehidupan manusia. Profesor Sujana pada tahun 2010, belajar adalah suatu proses yang ditandai dengan adanya perubahan pada diri seseorang. Perubahan hasil proses belajar dapat ditunjukkan dalam berbagai bentuk, seperti penambahan pengetahuan, pemahaman, sikap dan tingkah laku, kecakapan, kebiasaan, serta perubahan aspek-aspek lain pada individu yang belajar. Sedangkan makna belajar sendiri yaitu menciptakan sistem lingkungan yang mengoptimalkan kegiatan belajar serta berbagi ilmu, dan tentu saja dengan tujuan membelajarkan siswa. Membelajarkan siswa berarti meningkatkan kemampuan siswa untuk memproses, menemukan, dan menggunakan informasi bagi pengembangan dirinya dalam konteks lingkungan. Pada tahun 2007, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendi telah menetapkan Peraturan Menteri Nomor 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah, yang mengatur sekolah 8 jam sehari, selama 5 hari dalam sepekan, dan resmi diterapkan pada tahun ajaran 2017-2018. Pada tahun 2019, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Kabinet Indonesia Maju, Nadiem Anwar Makarim, merancang sistem Merdeka Belajar yang berisi esensi kemerdekaan berpikir. Menurut Nadiem, harus didahului oleh para guru sebelum mereka mengajarkan kepada siswa dan siswi. Nadiem menyebutkan, dalam kompetensi guru di level apapun, tanpa ada proses penerjemahan dari kompetensi dasar dan kurikulum yang ada, maka tidak akan pernah ada pembelajaran yang terjadi. Guru diharuskan memiliki kinerja yang profesional dalam arti smart dan kreatif. Yang kedua, yaitu memasuki kondisi hipnosis dalam mengajar, yaitu pastikan ruang kelas benar-benar nyaman dan rapi. Yang kedua, penampilan pengajar. Yang ketiga, pastikan sebelum pelajaran dimulai, kondisikan siswa dengan berdoa bersama. Yang keempat, awali pembelajaran dengan ice breaking. Yang kelima, pastikan guru sudah menyiapkan lesson plan. Yang keenam, adanya peraturan dalam kelas. Yang ketujuh, memulai pelajaran dengan cerita dan mengakhiri pelajaran dengan motivasi dan doa. Hipnosis pertama kali dikenalkan oleh seorang dokter ahli bedah dari Skotlandia bernama Dr. James Braid pada tahun 1795 sampai tahun 1860. Braid mengatakan bahwa fenomena trans yang terjadi bukanlah akibat medan magnet dalam tubuh manusia, melainkan adanya tidur syaraf yang muncul karena perhatian terfokus pada objek tertentu. Di Indonesia sendiri, hipnosis dikenalkan oleh Bapak Ian Nurinda pada tahun 2002 dan membuat lembaga hipnosis di Indonesia yang bernama Indonesia Board of Hypnotherapy, dan telah dikenal sekaligus dipelajari para ahli psikologi dan masyarakat pada umumnya. Pada umumnya, hipnosis lebih dominan dikenalkan dalam bidang psikologi atau BK, karena setiap lembaga pendidikan hanya menyediakan BK. Jadi, dapat kita lihat bahwa setiap guru, orang tua, dan pemerintah memiliki peranan penting dalam memajukan pendidikan di Indonesia, baik dari segi perlengkapan material, kualitas belajar,
kualitas pengajar, serta anggaran dana. Guru merupakan sosok peran penting dalam pendidikan seorang anak atau siswa setelah keluarganya mengetahui pola belajar yang sesuai pada anak didik atau siswa. Dari pembahasan tadi, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut, yaitu guru diharuskan memiliki kinerja yang profesional dalam arti smart dan kreatif, yang diantaranya mengetahui pola belajar yang sesuai pada anak didik, seperti pembelajaran melalui visual, audio, dan kinestetik. Guru sebagai motivator, kreatif, the mind power, dapat memberikan kata afirmasi kepada murid seperti saya senang belajar, belajar membuat saya pintar, atau aku pasti bisa. Yang kedua, yaitu memasuki kondisi hipnosis dalam mengajar. Pastikan ruang kelas benar-benar nyaman dan rapi, memiliki penampilan yang menarik dalam mengajar. Pastikan sebelum melalui pembelajaran, kondisi siswa dalam berdoa bersama. Awali pembelajaran dengan ice breaking. Pastikan guru sudah menyiapkan lesson plan, adanya peraturan dalam kelas, dan memulai pelajaran dengan cerita dan mengakhiri dengan doa.